Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga khususnya kelas 12 dalam mata pelajaran administrasi pajak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya PPh 21. Pertemuan kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu pengertian dari PPh orang pribadi, kemudian subjek pajak PPh orang pribadi dan objek pajaknya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas perhitungannya, khususnya PPh 21 walaupun nantinya ada PPh 25 dan ada PPh final. Di negara Indonesia, ya, di negara kita menganut sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, di mana wajib pajak ini harus melakukan 3M, yaitu menghitung, membayar, dan melapor pajaknya secara mandiri. Nah, khususnya untuk pertemuan kali ini, Ibu tadi sudah bilang bahwa kita akan menghitung PPh 21. Nah, bagaimana langkah-langkah menghitung PPh 21? Kalian bisa perhatikan slide. Langkah-langkah menghitung PPh 21 yang pertama dilakukan adalah menghitung penghasilan bruto. Nanti akan Ibu jelaskan apa itu penghasilan bruto. Kemudian yang kedua langkahnya adalah menghitung total pengurang penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto itu nanti dikurangi dengan pengurangnya. Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya, nanti pengurangnya pun Ibu akan jelaskan. Setelah dikurangi pengurangan penghasilan bruto, ketemu dengan penghasilan neto sebulan. Ya, penghasilan neto ini dikalikan 12 menjadi penghasilan neto setahun. Nah, setelah ketemu penghasilan neto setahun, baru menghitung PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan neto tadi dikurangi dengan PTKP, maka ketemulah PKP atau penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan kena pajak, barulah menghitung PPh sesuai dengan tarif PPh yang berlaku. Ya, di sini ada lapisannya. Kemudian setelah menghitung PPh sesuai dengan tarifnya, maka baru ketemu PPh 21 per bulan. Nanti akan ada contoh perhitungannya. Nah, apa itu penghasilan bruto? Penghasilan bruto itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap wajib pajak atas pekerjaan yang dilakukannya dalam 1 tahun pajak dari pemberi kerja. Ya, penghasilan bruto tadi kan Ibu sudah bilang bahwa merupakan salah satu komponen dari perhitungan PPh 21. Penghasilan bruto dibagi dua, ada penghasilan rutin dan ada penghasilan tidak rutin. Untuk penghasilan rutin contohnya adalah gaji pokok dan tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua penghasilan tidak rutin contohnya adalah bonus, tunjangan hari raya, tantiem, dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila pemberi kerja menanggung asuransi, maka komponen tersebut menambah penghasilan bruto. Komponen yang kedua yaitu pengurang penghasilan bruto. Apa saja pengurang penghasilan bruto? Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah biaya yang dikenakan kepada setiap pegawai pada seluruh jabatan. Nah, besarnya biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto. Dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Pengurang penghasilan bruto yang kedua yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pihak penyelenggaraan dana pensiun yang ditanggung oleh pegawai. Nah, besarnya biaya pensiun itu 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun.
pengurang penghasilan bruto yang ketiga adalah iuran JHT atau jaminan hari tua. Nah, di sini program iuran sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua. Nah, besarnya iuran JHT ditetapkan 5,7% dari penghasilan bruto, yang ditanggung oleh pemberi kerja 3,7%, dan yang ditanggung oleh karyawan adalah 2%. Nah, setelah tadi ketemu dengan penghasilan bruto dan sudah dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto, maka ketemu dengan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini dikurangi lagi dengan PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak yang merupakan jumlah penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016. Nah, ini adalah penetapan besarnya PTKP 2016. Ya, jadi ada besarnya 54 juta itu untuk diri wajib pajak orang pribadi, kemudian 4.500.000 untuk tambahan bagi WP yang telah menikah, kemudian 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sejarah, tenaga medis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksimal 3 orang untuk setiap keluarga, dan 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, berdasarkan dari PTKP tadi, di sini Ibu tampilkan PTKP wajib pajak untuk yang lajang, PTKP wajib pajak untuk yang kawin, PTKP wajib pajak kawin penghasilan suami istri digabung. Kalian bisa perhatikan. Nah, setelah tadi penghasilan neto sesudah dikurangi dengan PTKP, maka ketemu yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, PKP ini akan dikenai tarif PPh 21 untuk menentukan jumlah PPh yang terutang. Nah, tarif PPh 21 ini berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sana terdapat lapisan penghasilan kena pajaknya. Jika penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta, itu kena tarif pajak 5%. Jika penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, itu dikenakan tarif pajak 15%. Dan jika penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, dikenakan tarif pajak 25%. Dan jika penghasilan lebih dari 500 juta, dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Nah, tarif-tarif ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan. Nah, berikut contoh perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama adalah kasus dengan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Randi pada tahun 2017 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Chandra Kirana dengan menerima gaji yang dibayar setiap bulan sebesar 6 juta. Nah, Randi ini juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Randi diketahui sudah menikah, belum mempunyai anak. Nah, berdasarkan informasi tersebut, hitunglah pajak setiap bulan yang dibayar oleh Randi. Nah, berikut perhitungan pajaknya. Dimulai dari gaji sebulan 6 juta, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya adalah 5% dikali 6 juta, dan dikurangi juga dengan iuran pensiun, sehingga jumlah pengurangannya adalah 400.000. Nah, di sini akan ketemu penghasilan neto sebulan sebesar 5.600.000. Nah, penghasilan neto sebulan ini dikalikan 12, jadi 67.200.000.
Nah, setelah ketemu penghasilan itu setahun, baru dikurangi dengan PTKP. Nah, karena Randy ini tadi sudah kawin tapi bumbunya enak, jadi jumlah PTKP-nya adalah 58.500.000 dan ketemu PKP sebesar 8.700.000. Sehingga PPh pasal 21-nya terkena lapisan pajak yang pertama karena PKP-nya itu masih di bawah 50 juta, jadi kena tarif pajak 5% dikalikan 8.700.000 sehingga ketemulah Rp435.000. Itu setahun. Untuk mengetahui per bulannya berarti 435.000 dibagi 12. Jadi per bulannya PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh Randi sebesar Rp36.250. Soal kasus yang kedua yaitu pegawai tetap tidak memiliki NPWP, ya. Di sini contohnya, Dani seorang pegawai tetap belum memiliki NPWP yang bekerja pada PT Angkasa Pura yang menerima gaji secara mingguan sebesar 1.500.000. Danis belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, pada minggu pertama bulan Juni, Danis menerima gaji sebesar 1.500.000 dan pada bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Nah, berapa PPh pasal 21 per bulan? Di sini Danis tidak memiliki NPWP. Nah, berikut perhitungannya. Yang dicatat adalah gaji per bulannya dulu. Gaji per bulan itu didapat dari 4 minggu dikali 1.500.000 karena tadi Danis diketahui gaji per minggunya sebesar 1.500.000 sehingga gaji sebulan sebesar 6 juta. Kemudian dikurangi dengan pengurangannya biaya jabatan sebesar 5% kali 6 juta 300.000 dan tidak ada pengurangan lainnya. Sehingga ditemukan penghasilan itu sebulan 5.700.000. Kemudian dikali 12 menjadi penghasilan neto setahun sebesar 68.400.000. Kemudian PTKP-nya sebesar 54 juta karena Danis tadi belum menikah dan tidak ada tanggungan. Dan ketemu PKP setahun sebesar 14.400.000. Sedangkan PPh pasal 21 terutangnya dikenai tarif lapisan yang pertama yaitu 5% dikali 14.400.000 ketemu Rp720.000 untuk 1 tahun dan dibagi 12 untuk mengetahui PPh pasal 21 sebulan sebesar Rp60.000. Nah, karena Danis ini tadi tidak memiliki NPWP, jadi dikenakan tarif 20%, ya, 20% dikali PPh 21 sebulan yang tadi sudah dihitung. Jadi 20% dikali 60.000 sebesar 15.000, ya. Sehingga totalnya adalah 20.000 sebesar 72.000. Nah, ini adalah soal yang ketiga atau kasus yang ketiga, itu adalah pegawai tetap dengan tarif PPh 21 berlapis. Pada tahun 2017, Dava yang berstatus menikah dengan satu anak bekerja pada PT Kimia Farma dan memiliki NPWP. Gaji pokok sebesar Rp15 juta sebulan, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, iuran pensiun 4,75%. Nah, hitunglah PPh 21 dari informasi tersebut. Berikut perhitungannya, gaji sebulan 15 juta, kemudian ditambahkan dengan tunjangan istri 10%, dan ditambah juga dengan tunjangan anak 2% dari gaji sebulannya. Maka ketemulah penghasilan bruto sebesar 16.800.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto dan biaya pensiun 4,75% dari penghasilan bruto. Sehingga ketemu penghasilan itu sebulan sebesar 15.502.000. Nah, kemudian dikalikan 12 itu akan diketemukan penghasilan itu setahun sebesar 186.024.000.
Kemudian dikurangi dengan PTKP karena Dava tadi sudah kawin dan memiliki tanggungan anak satu, sehingga jumlah PTKP-nya adalah 63 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya setahun sebesar 123.024.000. Nah, setelah itu kita akan menghitung PPh pasal 21 atas gaji Dava. Nah, karena PKP setahun Dava ini melebihi dari 50 juta, maka dia dikenakan tarif berlapis. Tarif berlapis itu maksudnya kalau yang tadi kan PKP-nya di bawah 50 juta, sehingga kenanya hanya lapisan tarif yang pertama saja, yaitu 5%. Nah, karena di sini PKP Dava itu adalah lebih dari 50 juta, maka kena dua lapisan, yaitu lapisan yang pertama 5% dikali 50 juta dulu, ya. Sedangkan yang kedua 15% dikali 73.024.000, sisa dari 50 juta. Dari 123.024.000, sehingga ketemulah PPh pasal 21 atas gaji Dava setahun sebesar 13.453.600 dan dibagi 12 untuk mengetahui PPh pasal 21 per bulan sebesar 1.121.133,33 rupiah. Nah, berikut adalah soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dicoba. Soalnya adalah sebagai berikut. Rinasti adalah seorang pegawai PT Sinar Sehat, memiliki NPWP dengan status tidak kawin. Pada tahun 2017 memperoleh gaji pokok sebulan 5 juta rupiah dan tunjangan struktural sebesar 2.500.000. Rinasti membayar iuran jaminan hari tua sebesar 5% dari gaji dan iuran pensiun sebesar 75.000 setiap bulan. Maka hitunglah PPh pasal 21 untuk Rinasti per bulan. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai perhitungan PPh pasal 21. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.